Anjir bro, sepi banget cuy. Gila. Ini kalau keadaan kayak gini gue jadi kangen sama macetnya Jakarta tau gak sih? Ayo, drop that shit. Mari kita lihat jalan Jakarta yang biasanya sangat macet menjadi lengang seperti ini. What's up guys, balik lagi sama 47 Talk Club. Jadi pada video kali ini gue itu mau apa ya, melihat keadaan jalan Jakarta karena sekarang lagi pandemi virus corona COVID-19. Jadi gue lihat sih Google Maps itu bening banget, hijau banget, kayak bener-bener hampir nggak ada orang gitu. Nah sekarang gue mau ngecek langsung keadaan Jakarta pas lagi pandemi COVID-19 ini. Gue nggak ada maksud buat datang ke tempat-tempat kerumunan gitu, gue cuma lurus sampai kampus, habis itu putar balik aja lagi. Capek juga coy, emangnya 2 mingguan gue di rumah kagak kena sinar matahari anjir. Mari kita lihat saja. Sebenarnya gue tuh bingung sama kebijakan lockdown atau enggaknya. Ada sedikit pro, tapi hati nurani gue itu kontra gitu. Pro nya karena ya kita tahu virus ini tuh gampang banget menular. Jadi ya mau nggak mau harusnya di lockdown biar persebaran virus ini tuh nggak kacau banget kayak di Italia sama di Amerika yang terlalu ngeremehin. Tapi kalian perlu ingat, kalau misalnya di lockdown, Indonesia itu kan kebanyakan penduduknya itu keadaan ekonominya menengah ke bawah ya. Jadi kayak untuk ojol ataupun yang jual nasi goreng, bakso, gorengan gitu-gitu kan dapat omsetnya per hari, bukan kayak karyawan gitu. Jadi ya itu bakalan neraka banget buat mereka gitu, kacau banget. Lihat, buset, lihat apa men, biasanya jalan sini kan ramenya udah kayak tahu. Nah yang gue penasaran di Mampang nih, ada mobil patroli bukan sih tadi? Gue sih udah dengar kabar dari bokap gue kalau polisi bakal mulai patroli gitu untuk menekan masyarakat biar nggak berkumpul gitu, untuk nggak menyebarkan virus gitu. Yang gue lihat yang pas itu di mana ya? Depok apa ya, itu ada videonya orang berkumpul-kumpul gitu terus diperingatin polisi buat suruh bubar malah dikelawan, anjir polisinya. Saat ini para pengunjung untuk meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kenapa? Sekarang masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa karantina. Jadi pengunjung ini seharusnya tinggal di rumah di karantina. Saat ini ada masalah. Ya. Semua sudah tahu dan tidak ada lagi yang kumpul-kumpul seperti ini. Saya mengimbau kepada pemilik kafe, jangan hanya mementingkan keuntungan. Ya, jangan mementingkan keuntungan, tapi harus dihimbau. Tempat penyebaran yang bersih, yang steril. Dioprak, ayo pulang semua. Kacau, gue aja yang biasanya malam itu gabut mau pesen GoFood gitu atau McD, itu sekarang udah nggak pernah pesan lagi. Lebih baik gue masak mie, kalau nggak makan ikan sarden. Oh iya, soal lockdown ini kalian sendiri setuju apa enggak sih? Coba kalian komen di bawah perspektif dari kalian tentang lockdown kalau misalnya terjadi di Indonesia. Di macet-macet kayak gini bahaya nih, macet-macet kagak ada macetnya anjir, kacau. Udah Mampang sepi banget, jaga jarak men. Oke nyala. Sebenarnya efek dari pandemi ini tuh gimana ya? Emang ada sih sedikit baiknya buat bumi dapetin istirahat gitu. Cuman ya bagi kita manusia ya ini benar-benar fuck. Serem banget.
Dan gue juga mau kasih sedikit komentar tentang orang-orang yang sok-sok berani, sok-sok kebal, yang kebal banget, katanya mati itu di tangan Tuhan mereka, jadi nggak perlu takut corona. Bro, kalau lu berpegang teguh kayak gitu, silakan lu volunteer buat ngebantu korban-korban yang kena corona. Nih, gue kasih linknya di bawah ini. Dah, jangan cuman omong doang, karena kebanyakan orang-orang yang kayak gitu cuman bisa ngomong aja tanpa aksi yang nyata. Kalau gue sendiri, gue takut sama corona, gue takut sama COVID-19, dan gue keluar ini benar-benar cuma buat ngeliat jalan aja, habis itu langsung putar balik. Gue nggak ada kerumunan apapun, dan gue mau dapetin sinar matahari juga karena gue 2 minggu di rumah seperti yang tadi gue bilang. Jadi biar orang-orang yang nggak takut corona, yang masih ngepelein dan masih apa ya ibaratnya kayak berpegang teguh sama mati itu di tangan Tuhan, jangan takut sama corona. Ya mohon klik link di bawah ini, terus kalian daftar di situ ya. Kalau gue sendiri, gue pribadi ya, aslinya gue pengen, cuman yang paling gue pikirin itu satu, nyokap gue men, nyokap gue itu diabetes ya, dan kalau misalnya gue ikut relawan itu, gue berarti nggak boleh ketemu dia selama berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun, amit-amit, sampai itu virus benar-benar hilang tuh. Karena virus COVID-19 ini sangat berbahaya buat mereka yang udah lanjut usia dan punya penyakit tertentu, salah satunya diabetes. Imun tubuhnya orang yang kena diabetes kan nggak sebagus imun tubuh kita yang masih sehat gitu. Dan di situ aspek yang paling gue pikirin. Buset, selenggang ini bro. Soal pengen tuh pengen banget. Gue dulu PMR cuy, 3 tahun di SMA. Kalau nggak percaya nih foto-fotonya nih, anjir bro, pengen biar gue ngebantu anjir, cuman gue nggak siap mental, nggak ketemu nyokap gue, nggak ketemu nyokap, nggak ketemu bokap, nggak ketemu kucing. Jadi sama by the way tentang COVID-19 ini, kok gue ngeliat di Indonesia itu kacau banget ya, kayak gimana ya, mereka tuh malah mendiskriminasi orang-orang yang ngebantu korban corona gitu. Kayak dokter-dokternya, perawat-perawatnya itu hanya didiskriminasi sama tetangga, dikata pembawa virus gitu-gitulah. Anjing orang Indonesia bener-bener kacau dah. Sebenarnya yang gablek banget itu bukan orang Indonesia doang sih, orang Italia itu dulu juga kayak kita gini gitu. Disuruh di rumah kalau nggak penting-penting banget, itu malah ndablak tetap ngadain pesta gitu, tetap ngadain ya kehidupan mereka seperti biasanya gitu loh, yang memancing kerumunan massa. Dan akhirnya apa? Udah Italia melonjak jauh, melebihi Cina itu kan, melebihi asal dari virus tersebut, orang-orang yang terinfeksi corona. Dan itu pun nggak cuma terjadi di Cina bro, itu terjadi juga di US, Amerika Serikat. Terakhir gue lihat itu 85.000. Sekarang pas video ini mau upload, jumlahnya udah segini. Anjir nggak tuh, ngelebihin loh cuy, kacau. Dan penyakit COVID-19 ini paling parah itu ada di Indonesia, salah satunya Indonesia. Kenapa? Lo lihat aja dia price-nya di antara yang sembuh sama yang meninggal gitu loh. Karena ya menurut gue sendiri, peralatan medis di sini belum mencukupi, dan selain itu, selain peralatan medis belum mencukupi, banyak orang-orang brengsek yang nimbun-nimbun masker gitu, nimbun-nimbun masker, nimbun-nimbun sarung tangan, nimbun-nimbun bahkan apa alkohol swabs yang mereka nggak tahu itu gunanya buat apa anjing. Alkohol swabs kan buat orang yang kena diabetes pas mau suntik gitu loh. Sekarang pas gua mau ngecek di Tokopedia buat beli, itu yang biasanya 20.000 jadi 75.000 anjing. What the fuck is this? Oh, orang bawain apa-apa. Anjing, gila gak sih? Naik banget cuy. Naiknya 3 kali lipat ya, 15. Iya 67. Iya 3 kali lipat, anjing banget. Kacau.
nggak ngerti deh. Sama lagi pas wabah kayak gini, gue juga turut berduka cita banget ibunda dari Bapak Presiden Joko Widodo itu meninggal. Tapi yang paling gak gue ngertiin, orang-orang malah mencela-cela dia gitu, mencela-cela ibunya lah anjir, katanya bukan ibu kandung, bukan ini. Bro, sumpah orang-orang kayak gitu punya hati nurani gak sih? Kayak gimana ya? Gue apa nggak tahu rasanya kehilangan orang tua gitu. Gue aja yang orang tua gue alhamdulillah masih lengkap, itu mikirin orang yang udah kehilangan orang tuanya aja sedih gitu loh. Apalagi Pak Jokowi yang sekarang lagi dihadapin sama kasus pandemi kayak gini, terus kehilangan orang tuanya. Coba lu pikirin seberapa kuatnya dia cuy. Sedih gue liat foto-fotonya itu. Jadi ya. Anjir bro, sepi banget cuy. Gila. Ini kalau keadaannya kayak gini gue jadi kangen sama macetnya Jakarta tuh masih. Asli nggak bohong. Kangen gue macetnya Jakarta, kangen gue masuk kampus gitu, kangen ketemu temen-temen bangsat. Baru berasa sekarang anjir begitu udah pandemi kayak gini. Kacau. Gila cuy, namanya sepi banget ini, kacau. Udah kayak kota zombie kan sih anjir. Belum di lockdown aja udah sesepi ini, gimana pas di lockdown anjir. Oh iya, gue lupa mau nyampein. Mungkin kalian baca kalau virus ini tuh nggak terlalu mematikan ya. Tingkat mematikannya hanyalah 8% kan? Iya kan? 8% kan? Iya, coba 8% kali penduduk satu negara. Coba. Contoh Indonesia. 8/100 kali 270 juta. Jawabannya yang di sini karena gue malas ngitung di pikiran gue sekarang. Jadi stop meremehkan virus COVID-19, oke? Stay at home, dan gue bikin video ini hanya untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana keadaan Jakarta sekarang, dan habis itu gue langsung pulang. Oke, jadi mungkin video gue kali ini sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga subscribe gue, and peace out.